Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ikhwatal Islam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ini merupakan kajian perdana kita, yaitu kajian yang mana kita ada yang membaca kitab dan ada yang mengkoreksi bacaan dari kita. Dan insya Allah kajian ini akan diupload di channel terbaru kita, yaitu dengan nama Belajar Baca Kitab atau dengan nama Fathul Kutub. Dan kitab yang pertama yang akan dibacakan yaitu mengenai Nahwu, yaitu dengan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Dan tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja. Jadi metode di kita itu ada yang baca, kemudian Ustadz menerangkan sekaligus mengoreksi dari bacaan kita. Baik, kita mulai saja kepada Ustadz. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Teman-teman semua, sebagaimana tadi sudah diinformasikan dalam prolog ya oleh Mas Manto, bahwa kajian kita hanya berfokus kepada belajar membaca dan sedikit mengi'rab, menterjemah ya. Walaupun bukunya yang dikaji adalah buku Nahwu, tentu kita tidak akan banyak mengurai ya dari ilmu Nahwu yang sebagaimana biasa di pelajaran-pelajaran ilmu Nahwu. Kita hanya fokus ke kitab, apa faedah Nahwu yang didapat dari kitab ya, mungkin itu yang faedah tambahan. Tapi kita fokusnya di belajar membaca kitab gundul. Nah, di segmen ini ada beberapa buku yang akan dipelajari bersama asatidzah yang lain, Fikih Hanbali bersama guru kita Ustadz Ibnu Majah. Juga ada Nahwu ya bersama kita di sini. Ya, dipilih oleh Mas Manto At-Tuhfatus Tsaniyah. Ini Mas Manto yang pilih ini, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, kita langsung aja ya. Mukadimah sepertinya nggak perlu ya, karena mungkin udah biasa. Biar kita fokusnya khatam baca kitab selesai dengan membaca. Ya, silakan mau yang baca duluan siapa? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ta'riful kalami. Enggak dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdillahi Abu Abdillahi Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji. Kelewat tuh, nggak ada ibnnya. Wa huwa Abu Abdillah. Wa huwa Abu Abdillahi Muhammad ibn. Nggak ada ibnunya antum? Ada ya. Ada. Ada. Tadi nggak dibaca? Ada. Baca ya. Muhammad ibn kan di Abu Abdillahi ibnu Muhammad. Oh iya. Wa huwa Abu Abdillahi Muhammad ibnu Muhammadnya nggak ada? Ibnu Muhammad ada. Ya dibaca Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji al-ma'rufu bi ibni Ajurrum. Ya. Ya. Fathah atau apa? Bi ibni Ajurumi. Ibni Ajurum. Nah, Ajurum. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin membacanya Ajurom. Ya, terus lanjut. Wal mauludu fi, ada huruf wawunya itu. Ini awal maulud. Oh, ada. Ada. Oh, ya udah. Wal mauludu fi sanatis naini wa sab'ina wa sitti mi'atin. Wal mutawaffa fi sanati salasin wa ishrina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala. Ta'riful kalami. Qala al-musannifu al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wa aqulu lil lafdil kalami ma'nayani. Ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Amal kalamu al-lughawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafdon am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Mau di ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu. Musannif i'rabnya fa'il dari qala ya. Musannif ini siapa namanya? Kunyahnya dulu disebutkan Abu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Dawudah As-Sinhaji Al-Ma'ruf Bibni Ajurum. Ya ini beliau dari Afrika Barat, tepatnya dari daerah Barbar ya. Al-Mauludu fi sanah, yang dilahirkan pada tahun Isnaini wa Sab'ina wa Sittimiatin. Tahun berapa itu? Ya, 672. Al-Mutawaffa fi sanati Salasin wa Ishrina wa Sab'imiatin. Berapa itu? 723. Ahsan tuh. Minal hijratin nabawiyati rahimallahu ta'ala. Ya, jumlah rahimallahu ta'ala namanya jumlah apa di sini Mas Manto? I'tiradiyah. I'tiradiyah. Berarti mahalnya apa? Mahalnya la mahala min La mahala laha min al-i'rab. Baik. Barakallahu fiik. Jumlah sisipan. Sisipan. Ya, jumlah sisipan. I'tiradiyah. Ya. Qala, beliau berkata, al-kalamu huwal lafdul al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kata Ibnu Ajurum, kalau saya biasanya sebutinnya dengan Ajuram ya, karena mungkin terpengaruh oleh Syekh kalau saya ini, tapi nggak apa-apa. Ya, al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafat, sebuah lafat. Al-murakkab. Murakkab itu kalau dari tasrif dia sebagai apa Mas Manto? Isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Rakkaba yurakkibu tarkiban. Berarti yang tertarkib, yang tersusun. Kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun. Al-mufidu, yang mufid, memberikan faedah bil wad'i. Nah, apa makna wad'i? Nanti dijelaskan oleh Ibnu Ajuram dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid, Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Ya, bil wad'i sesuai dengan peletakan orang Arab gitulah ya. Grammar kali ya. Ya, amal kalamu al-lughawi, adapun kalam secara bahasa, huwanya itu kembali ke kalam ya. Ya, maka dia adalah ibaratun. Dia adalah sebuah ungkapan. Amma tahsulu bi sababihi fa'idatun. Apa i'rabnya fa'idatun di sini, Syekh Fadli? Fa'idatun apa i'rabnya? Fa'il. Fa'il dari tahsulu. Ahsanta, Masya Allah. Ya, fahuwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi fa'idatun. Maka kalam dia adalah sebuah ungkapan ya, yang dengan sebabnya terwujudlah faedah. Ya, terwujudlah faedah. Sawaun kana lafdhan. Nah, kalam tersebut sama saja apakah dalam bentuk lafaz am lam yakun, atau bukan dalam bentuk ya lafaz. Kal khatti, ya semisal apa namanya? Tulisan. Garis ya. Wal kitabati, penulisan, ya. Tulisan wal isyarati, dan isyarat. Nah, isyarat yang dimaksud di sini dia dianggap sebagai kalam dalam definisi lugawi ya. Dalam definisi lugah, apabila di sini misalkan kalau di buku saya ini cetakan ya mungkin buku antum yang lebih mahal ya, cetakan murah gitu ya. Diberikan contoh di sini oleh pentahqiq ya, idza qala laka qailun, misalkan ada orang yang berkata kepada Anda, hal ahdarta li alkitab alladzi talabtuhu minkah? Apakah engkau sudah membawakan untukku sebuah kitab yang saya sudah minta pada Anda? Fa asyarta ilaihi bi ra'sika. Maka Anda mengisyaratkan kepada orang tadi dengan kepala Anda. Ya, min fawq ila asfal. Dari atas ke bawah gini. Ini begini, isyarat nih. Nah, ini begini. Fahuwa, maka di sini berarti ya, yafhamu, orang tersebut memahami, annaka taqulu lahu na'am. Maka orang tersebut berarti dia paham, Anda berarti mengucapkan kepadanya na'am. Ya. Ini secara lugawi. Terus lanjut, gantian di sini. Nah, Syekh Fadli mana? Wa ammal kalamu an-nahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kalamu nahwiyu falabudda min ayyajtama'a fihi ayyajtami'a. Falabudda min ayyajtami'a fihi
arba'atun umurun. Arba'atu. Arba'atu umurin. Nah, dia mudhaf tanpa tanwin. Apa i'rabnya arba'atu sini? Syekh Fadli? Ijtami'u. Apa i'rabnya? Mas Manto? Fa'il. Fa'il dari? Dari ai yajtami. Ahsan. Nah, Masya Allah. Terus lanjut. Al-awwalu. Al-awalu ayakuna lafdhan. Apa i'rabnya lafdhan? Khobar. Khobar? Kana. Khobar yakun. Ah, Khobar yakun. Masya Allah. Terus? Wathani ayakuna murakkaban. Nah, Wathalithu ayakuna mufidan. Warabi'u ayakuna mawdu'an bil wad'i arabi. Masya Allah. Terus? Wa makna kaunihi lafdhan Apa i'rabnya lafdhan? khobar kana ya. Khobar kaun. Khobar kaun. Nah, kaun dari masdar dari kana yakun. Terus lanjut. Khobar kaun. Ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyatil lati tabtada'u bil alifi wa tuntaha bil ya'i. Wa mithaluhu Ahmad wa yaktubu wa Sa'idu. Ahmadu misaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Wa mithaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati ats-tsalathi inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Fal isyaratu mathalan la tusamma kalaman indal nahwiyyin li adami diharokatin semuanya indan nahwiyina. La tusamma kalaman indan nahwiyina li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Wa in kana tusamma indal lughawiyina kalaman li husulil faidati biha. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Wa amal kalamu an-nahwiyyu. Nah, sekarang kalam kalau berdasarkan perspektif ilmu nahwu. Fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin. Dia mesti terkumpul di kalam yang bisa disebut sebagai kalam kalau terkumpul ada 4 hal, 4 perkara. Al-awwalu ayyakuna lafdhan. Dia mesti berbentuk lafdhan. Nanti akan dijelaskan apa itu lafdhan. Wasani ayyakuna murakkaban. Dia mesti tersusun. Wasalis ayyakuna mufidan. Dia mesti mufid, memberikan faedah. Ya. Jelas kalimatnya. Warabi'u ayyakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Yang keempat, dia mesti diletakkan sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Wa ma'na kaunihi lafdhan. Nah, sekarang apa sih kalam itu yang terkumpul mesti 4 tadi? Dia mesti terkumpul 4 tadi, mesti dia berbentuk lafaz. Nah, kata Syekh Muhyiddin, ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Ya, dia mesti berbentuk saut. Saut itu apa artinya? Suara. Mustamilan, yang dia saut ini, suara ini mengandung atau mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Beberapa huruf hijaiyah. Allati tubtada'u bil alifi wa tuntaha bil ya. Yang diawali oleh alif, yang diakhiri oleh ya. Misaluhu Ahmadu, Ahmad, ini berarti kalam. Yaktubu kalam, Sa'idun kalam. Karena semuanya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati as-salasi. Maka masing-masing salah satu dari 3 kalimat tadi, Ahmad, yaktubu, Sa'idun, indan nutqi biha, ketika diucapkan dengan kalimat-kalimat tadi, takunu sautan mustamilan ala ba'dil huruf ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Ahruf jamak dari harf. Ya. Maka ketika diucapkan dengannya, dia menjadi sebuah huruf yang mengandung 4 huruf hijaiyah. Ya, fal isyaratu masalan la tusamma kalaman 'inda nahwiyyin. Isyarat itu menurut ulama ahli nahwiyyin, para ulama ahli nahwu, la tusamma kalaman, tidak disebut sebagai kalam. Kenapa? Li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Kenapa? Karena yang namanya isyarat itu dia li adami, karena ketiadaan dia. Ketiadaan suara
yang mencakup beberapa huruf, ya kah? Iya. Isyarat. Syarat. Ya. Maryam alaihissalam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk diam. Shaum maknanya sukut, diam. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun, kepada manusia pada hari ini. Ketika Maryam ditanya, kenapa kok kamu melahirkan? Fa asyarat ilai. Maryam mengisyaratkan kepada Isa anaknya. Maryam tidak dianggap melanggar nazarnya. Ya, tidak dianggap melanggar nazarnya karena isyarat itu bukanlah kalam. Kalau isyarat itu dianggap kalam berarti sudah melanggar nazar, nanti bayar kafarot. Nah, itu. Fa mana tadi? Ya, wa in kanat tusamma 'indal lughawiyina kalaman. Menurut walaupun isyarat tadi menurut ulama ahli lughah, ahli bahasa itu disebut kalam. Kenapa dia disebut kalam? Li husulil faidati biha. Karena sudah didapatkan faedah dari situ. Ya. Nah, misalkan kayak tadi tuh. Ya, kita ditanya, benar apa enggak? Kita bilang begini, na'am, cuman isyarat mengganti la, isyaratnya geleng. Nah. Kalau akad nikah gitu Tat. Hah? Cuman mangguk ini boleh nggak Tat? Mangguk gitu. Nanti di saya pelajaran nikahan, gitu. di pelajaran Bidayatul Abid nanti sama Ustadz Ibnu Majah. Ini kan lagi pelajaran gitu. Oh. Beda ini. Ini mau nikah aja dia. Muridnya Ustadz Ibnu Majah emang ini. Lanjut. Lanjut Mas Manto. Tsumma qala syarih rahimahullahu taala wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna muallafan min kalimataini aw aktsara. Apa i'rabnya aksara Mas Manto? Aksara itu dia sebagai apa namanya? Na'at. Kok na'at? Apa namanya? Aksara dia Kan au harfu atof. Iya, atof. Au harfu atof berarti dia ma'tuf kepada Ma'tuf kepada ini. kalimatain. Kalimatain ini ya. Ma'tuf tadi bilangnya Nah, na'at. matuf beda saja. Ya beda. Oh iya beda. Ya, matuf ya, matuf. Ma'tuf. Ma'tuf Ya. ke kalimat Ma'tuf alal majrur misluhu. Ya, Wala mutujarihi al-fathah. Kenapa? Karena dia Karena dia jam taksir. Loh. Apa namanya? Ism tafdil saja. Loh, dia isim guiru Ghairu munsharif. munsharif. Apa sebabnya ilahnya guiru Ilahnya munsharif? wazn fi'il saja. Ada alamiah, ada sifah, ada apa, pilih mana? Alamiah apa sifah ini aksar? Sifah wazn Sifah dengan apa yang menyertainya? wazn fi'il saja. Hah? Wazan Wazan fi'il. fi'il. Ya, terus Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidu al majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi fa kullu ibaratin min hadhihi al ibarati tusamma kalaman wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw aktsara fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'indan nuhat illa biasanya diharokatin sebutan. oh ya indan nuhati illa idan dhamma ghairuha ilaiha sawa'un akanan dhama indimamu Ya. indimamu ghairuha Goiriha. oh iya betul sawa'un akana indimamu ghairiha Dot. indimamu indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilatis sabiqati au taqdiran kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman li'anna taqdira Muhammadun akhi fahiya fit taqdiri ibaratun muallafatun min salasi kalimatin. Ahsanta, Masya Allah. Ya. Wa makna kaunihi murakkaban. Nah, sekarang kan tadi kalam dia mesti tadi apa terkumpul 4 laf dan ayakuna lafdan, dia mesti berupa lafaz. Yang kedua apa? Murakkab. Murakkaban. Tersusun. Nah, sekarang apa sih makna tersusun ini?
ayyakuna mu'allafan. Dia mesti terdiri, tersusun min kalimatain, dari dua kata, au aksaro, atau lebih. Ya, contoh yang tersusun dari dua kata, Muhammadun musafirun. Ya, kita paham kan? Berarti dari sini Muhammad musafir. Kalau kita bilang Muhammadun, ya masih ambigu. Masih ambigu, berarti bukan kalam. Ya, lagi pula tidak terpenuhi syarat. Dia mesti terpenuhi dua kata. Karena murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Minimal pada ya, minimal 2 kata. Ya, al ilmu an-nafi. Ya, karena kan nanti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ada mubtada khabar. Jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, gitu. Wal ilmu nafi'un. Yablughul mujtahidu al majdah. Likulli mujtahidin nasibun. Nah, ini semua kalam ini. Muhammadun musafirun, jumlah ismiyah. Al ilmu nafi'un, jumlah ismiyah. Yablughul mujtahidu al majdah, jumlah fi'liyah. Likulli mujtahidin nasibun, jumlah ismiyah. Ya, karena nasibun mubtada muakhar. Ya, kemudian mana lagi tadi? Al ilmu khairu ma tas'a ilaihi, jumlah apa ini? Ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, diawali oleh isim. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Maka seluruh ibarah, ungkapan dari ibarat ungkapan-ungkapan tadi semua, contoh tadi itu semua, itu disebut kalam. Ya, kenapa disebut kalam? Tadi syarat pertama dia sudah lafadz. Yang kedua, syarat kedua dia sudah terpenuhi, dia murakkab. Ya, wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw aksara. Seluruh ungkapan dari contoh-contoh yang tadi itu semua tersusun dari dua kalimat atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Nah, sekarang ini satu kata itu tidak disebut kalam menurut para ulama ahli nahwu. Misalkan saya bilang manto, itu bukan kalam. Misal dua, manto qaimun, mantu qaimun. Mantu mobil bicara. Insyaallah. Nah, itu kalam itu. Nah, fal kalimatu al wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Maka satu kata menurut para ulama ahli nahwu itu tidak disebut sebagai kalam. Mantu, fadli, itu kan disebut kalam. Ya. Tapi kalau misalkan ditambahin satu lagi, fadli khaifun. Sawa'un kanan dimam sawa'un akanan dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kalam silati as-sabiqati. Ya. Oh, itu tadi belum di sini. Illa idan dhamma ghairuha ilaiha. Itu belum tadi. Belum bisa. Jadi satu kata tidak disebut sebagai kalam menurut ulama ahli nahwu. Illa, kecuali idan dhamma ghairuha ilaiha. Kecuali jika terkandung ada pada kata lain, ya, jika terkandung ada kata lain kepadanya. Ada kandungan kata lain kepadanya. Misalkan Pak Fadli ditanya begini nih. Mas muka Fadli. Nah, sebenarnya ada kandungan kata lain di situ. Ismi Fadli, begitu. Dihapus tadi ya. Iya, takdiri. Sawa'un kana dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan. Apakah kandungan kata ada kata lain yang ada padanya itu secara hakiki, kal amsilati sabiqati, semisal contoh-contoh yang sebelumnya. Au takdiron, atau takdiron dianggap aja, diasumsikan aja. Secara takdiri. Ya, kama idza qala laka qailun, semisal sebagaimana apabila ada seorang yang berkata kepada Anda, man akhuka? Siapa sih saudara Anda? Fatakulu, maka Anda menjawab, Anda katakan padanya Muhammadun. Fahadhil kalimatu, ini kan satu kata ini. Tapi dianggap kalam enggak? Dianggap kalam. Nah, kata beliau, tu'tabaru kalaman. Itu dianggap sebagai kalam li'anna taqdira, karena takdirnya, asumsinya Muhammadun akhi. Ya, kan pertanyaan korinahnya jelas, indikasinya man akhuka fahiya fit taqdiri ibaratun muallafatun min salasi kalimatin. Maka kalau berdasarkan asumsi, dia merupakan ibarah, ungkapan yang muallafah, yang muallafatun, yang tersusun dari 3 kalimat. Ya, tapi sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dengan kajian, masih di kajian kita di At-Tuhfah As-Saniyah. Baik, begitu saja teman-teman. Ya, alhamdulillah ini pertemuan perdananya ya. Insyaallah kita nanti akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya untuk pembacaan kitab beserta
koreksi dan syarahnya dari Ustadz Abu Hanifah. Demikian dari kami, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang menyimaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.